Setiap kali dengar kata Dajjal, apa yang pertama kali muncul di kepala kita? Pasti bayangannya itu langsung ke sosok monster yang menyeramkan, matanya cuma satu, ada tanda di jidatnya, dan bawa-bawa surga sama neraka gitu. Bahkan saking seringnya diomongin, di tongkrongan kita, kata Dajjal itu bahkan sering dijadiin bahan bercandaan. Buat temen yang kelakuannya udah parah banget gitu. Tapi, pernah gak kalian itu berhenti sebentar, terus mikir, kenapa cerita soal sosok penipu di akhir zaman ini ternyata nggak cuma ada di agama Islam aja? Coba kita buku lembaran sejarah teman-teman. Di sana kita bakal nemuin satu pola yang sama persis. Misalkan di agama Kristen, mereka menyebut sosok ini itu sebagai antikristus. Di agama Yahudi, ada sosok yang namanya Armilus. Bahkan di agama-agama zaman baheula, zaman dulu gitu, ada juga cerita tentang sosok pembawa kekacauan besar di ujung umur dunia ini. Pertanyaannya, kok bisa gitu? Ceritanya itu bisa sama. Apakah orang zaman dulu itu cuma contek-contekan cerita? Atau jangan-jangan memang akan ada ancaman besar berskala dunia yang bahayanya itu sangat luar biasa? Sampai-sampai udah diperingatkan dari ribuan tahun yang lalu. Dan kalau kita buka literatur Islam, teman-teman, ternyata jawaban logisnya itu ada di sana, Bang. Ada satu hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, dari sahabat Anas bin Malik. Di situ Nabi Muhammad ngasih tahu satu fakta sejarah yang jarang disadari banyak orang. Bunyinya gini. Ma min nabiyyin illa waqad andaro ummatal awaro al-kadzab. Kata Nabi, tidaklah seorang nabi diutus ke bumi ini, melainkan mereka itu telah memperingatkan umatnya terhadap sosok yang buta sebelah mata dan pendusta ini. Siapa itu? Dajjal. Coba kita cerna kalimat ini pelan-pelan, Bang. Tidaklah seorang nabi diutus. Ini artinya, dari zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi Isa, mereka semuanya udah ngomongin bahaya sosok ini ke umatnya masing-masing. Peringatan ini udah mutar dari zaman ke zaman gitu, jauh sebelum agama Islam turun di tanah Arab. Nah, di video ini kita nggak bakal ngebahas Dajjal pakai gaya nakut-nakutin orang, atau nebak-nebak yang nggak ada dasarnya. Kita bakal bedah ceritanya pakai akal sehat dan sejarah. Kita akan cari tahu sebenarnya Dajjal ini beneran monster pembawa keajaiban, atau ada sebuah sistem penipuan di zaman modern yang bahayanya jauh lebih ngeri daripada monster bermata satu ini. Tarik napas panjang, kita akan mulai bongkar dari catatan sejarah agama lain. Sekarang kita geser pandangan kita ke agama-agama lain yang umurnya tuh lebih tua. Kita bongkar catatan sejarah mereka, biar kita itu bisa lihat benang merahnya, Bang. Di agama Kristen, cerita tentang sosok penipu ini terekam sangat jelas itu. Mereka menyebutnya sebagai antikristus. Coba kita bedah makna namanya pelan-pelan, Bang. Kalau kita lihat dari asal-usul bahasa aslinya, awal kata anti itu bukan cuma berarti ngelawan atau memusuhi, tapi juga mempunyai arti menggantikan atau memalsukan. Artinya apa, Bang? Sosok ini tuh nggak datang sebagai monster seram yang membawa pedang buat nakut-nakutin orang. Enggak. Dia itu datang dengan wajah manis, berpura-pura jadi pahlawan atau juru selamat. Dia itu seolah-olah membawa solusi buat orang kelaparan, membawa janji kedamaian, yang ujung-ujungnya bikin manusia itu secara sadar dan sukarela mau sujud sama dia. Nah terus, kalau kita mundur lagi ke catatan agama Yahudi yang umurnya jauh lebih tua, kita itu bakal nemuin hal yang sama persis, Bang. Di dalam kitab-kitab kuno mereka tentang hari akhir, ada cerita tentang sosok Raja Lalim, yang nipu seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Namanya Armilus. Nah, Armilus ini digambarin sebagai penguasa yang bakal ngecohin pikiran-pikiran semua manusia gitu. Menguasai dunia. Sampai akhirnya dia itu dikalahin sama utusan Tuhan yang asli. Nah, mari kita pakai akal sehat kita di sini, Bang. Islam menyebutnya sebagai Al-Masih Ad-Dajjal, sang penipu gitu. Kristen nyebutnya sebagai Antikristus, sang juru selamat palsu. Yahudi nyebutnya sebagai Armilus, sang pengecoh bangsa-bangsa. Ini tiga agama besar, turun di zaman yang berbeda, memakai bahasa yang berbeda. Tapi anehnya, semuanya menceritakan satu sosok dengan cara main yang sama persis. Penipuan massal. Nah ini ngasih kita satu kesimpulan yang penting, yang bikin kita merinding, Bang. Ancaman terbesar umat manusia itu ternyata bukan invasi alien dari langit. Bukan juga hujan meteor yang menghancurkan bumi. Tapi ancaman terbesarnya adalah hilangnya akal sehat, hancurnya batas antara kebenaran dan kebohongan. Sampai-sampai orang itu nggak bisa ngebedain mana yang beneran baik nih, dan mana yang cuma tipuan. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana
caranya satu sosok ini bisa nipu miliaran manusia di bumi ini. Bahkan sampai orang-orang beragama sekalipun, mereka itu rela ninggain keyakinan mereka demi ngikutin dia. Nah, jawabannya ternyata nggak butuh sihir yang rumit, Bang. Kita akan bongkar cara mainnya di segmen 3. Terus, bagaimana caranya sosok penipu ini bisa bikin miliaran manusia di bumi ini lutut sama dia? Kok bisa gitu? Orang-orang yang taat beragama, tiba-tiba mau sujud dan ngikutin dia. Ternyata jawabannya tuh sederhana banget, Bang. Dia itu nggak butuh trisulat untuk terbang di udara gitu, atau ilmu kebal buat nangkut-nangkutin orang. Enggak. Dia itu cuma perlu nguasain satu kelemahan paling dasar manusia dari zaman dulu sampai hari kiamat. Apa itu? Urusan perut. Nah, di dalam agama Islam, taktik licik ini itu udah dibocorin dari ribuan tahun lalu sama Nabi Muhammad. Ada satu hadis dari riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad itu ngasih gambaran yang masuk akal banget soal cara mainnya Dajjal. Nabi bilang gini, Ma'ahu jannatun wa narun, panaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Dajjal ini akan membawa surga dan neraka, kata Nabi. Maka nerakanya itu sebenarnya adalah surga. Dan surganya sebenarnya adalah neraka. Paham nggak? Coba kita cerna pakai bahasa sehari-hari, Bang. Surga dan neraka. Yang dibawa Dajjal ini itu bukan berarti tempat gaib setelah kita nanti mati, Bang. Tapi ini adalah tawaran kenyamanan di dunia. Bayangin gini, Bang. Kita hidup di zaman dimana keadaan itu lagi susah banget gitu. Hujan nggak turun bertahun-tahun. Bahkan diriwayatkan itu 3 tahun nggak hujan. Tanaman pada mati. Beras susah dicari. Dan uang itu nggak ada harganya pada zaman itu. Orang-orang pada menjerit kelaparan. Terus, tiba-tiba sosok ini datang. Dia bawa solusi buat semuanya. Dia bisa nurunin hujan di tanah yang kering kerontang. Dia bawa makanan yang melimpah ruah. Dia nawarin kerjaan, harta, jaminan hidup enak. Pokoknya kalau kita ikut aturan dia, kita dan keluarga itu bakal hidup nyaman, bakal hidup enak itu. Nah, itulah surganya Dajjal. Tawaran hidup enak di tengah krisis. Tapi syaratnya cuma satu. Kita harus ngakuin dia sebagai Tuhan. Dan kita harus melepasin keyakinan kita sama Sang Pencipta. Nah, tapi sebaliknya, buat orang yang nolak sama dia, buat mereka yang tetap memilih beriman sama Tuhan, mereka itu bakal diboikot. Nggak boleh jualan, nggak boleh belanja, air mereka diputus. Sampai akhirnya, mereka itu mati perlahan pelan-pelan. Nah, itulah nerakanya Dajjal, Bang. Penderitaan fisik dan kemiskinan yang sangat amat. Nah, dari sini logikanya mulai nyambung kan? Ujian terbesar di masa itu ternyata bukan pintar-pintaran agama, Bang. Bukan soal siapa yang paling banyak hafal kitab suci. Tapi soal seberapa kuat perut kita ini nahan lapar. Seberapa kuat iman kita kepada Tuhan. Karena akal sehat manusia itu gampang banget hancur, Bang. Kalau perutnya itu udah kosong berhari-hari. Apalagi kalau dengar anaknya nangis minta makan. Nah, di saat kritis kayak gitu, orang itu bakal gampang banget nuker keyakinannya demi cuman sekarung beras dan rasa aman. Nah, inilah kenapa semua nabi dari zaman dulu ini ngasih peringatan yang sangat keras. Karena senjata utamanya itu adalah menguasai sumber makanan dan ekonomi dunia. Terus, kalau senjatanya adalah urusan ekonomi dan ketergantungan hidup, jangan-jangan tanpa kita sadari, sistem panggungnya ini udah mulai dibangun dari sekarang. Kita bahas pelan-pelan di segmen 4. Kalau kita hubungin sama keadaan zaman sekarang, coba deh kita perhatiin baik-baik, Bang. Logikanya gini, Bang. Kalau ada tamu penting atau bos besar gitu mau datang ke satu acara, pasti dong panggungnya, kursinya, sampai jalanannya itu udah disiapin dan dirapin dari jauh-jauh hari. Nggak mungkin dong tamunya itu ujug-ujug datang ke lapangan kosong. Nah, sama persis kayak sosok penipu ini, Bang. Sebelum wujud aslinya beneran muncul nanti, sistem atau panggungnya itu pelan-pelan udah mulai dibangun dari sekarang. Coba kita lihat dunia hari ini, Bang. Hidup kita itu makin hari itu makin bergantung sama aturan besar. Uang, kerjaan, sama pergaulan. Ini semuanya itu udah ada yang ngatur gitu. Kalau kita berani beda sendiri, kalau kita tetap pengen prinsip kebenaran dan gak mau ngikutin keburukan banyak orang, apa yang terjadi? Kita bakal dikucilkan, kita bakal dijauhi dari pergaulan, usaha kita dipersulit, susah cari kerja, atau bahkan akses buat nyari duit itu ditutup. Ujung-ujungnya, lingkungan ini seolah memaksa kita gitu. Udahlah, nurut aja lah. Kalau lu mau makan, kalau lu mau aman, kalau perut lu mau tetap kenyang, ya lu harus ngikutin arus. Lu harus tunduk sama aturan main kita. Ini persis banget sama pemanasan neraka Dajjal yang kita bahas di segmen 3 tadi. Kita ini pelan-pelan digiring buat bergantung penuh sama urusan dunia.
Sampai kita itu lupa sama Tuhan. Makanya Nabi Muhammad ini pernah ngasih peringatan keras, Bang. Sebelum sosok penipu ini datang, manusia itu bakal ngelewatin masa yang namanya sanawwatun khoda'ah, atau tahun-tahun penuh tipu daya gitu. Nah, di masa ini, keadaan dunia itu diputar balik total, Bang. Orang yang jujur malah dituduh pembohong. Orang yang tukang tipu malah dikasih panggung, dipercaya. Kelakuan yang salah dan melanggar aturan agama dinormalisasi, dianggap biasa aja. Sementara orang yang mau hidup lurus dan taat, itu malah diketawain, dianggap aneh, atau dituduh kampungan gitu. Artinya apa? Sebelum sosok aslinya datang membawa keajaiban palsu, pikiran dan kewarasan manusia itu emang udah dihancurin dari sekarang. Standar baik dan buruknya itu udah dibikin kabur. Biar apa? Biar pas penipu aslinya beneran datang, orang-orang itu udah pasrah dan gampang banget disuruh sujud. Nah terus, kalau panggung tipuannya udah dibangun segede ini, bagaimana manusia biasa secara kita ini bisa selamat dari Dajjal? Apa tamengnya biar kita itu nggak ikut-ikutan gila? Kita masuk kesimpulan di segmen 5. Jadi, dari semua obrolan kita tadi, pertanyaannya sekarang, apa tameng atau perlindungan buat manusia biasa seperti kita, biar nggak gampang tertipu sama Dajjal ini? Nah, menariknya, Bang, agama Islam itu nggak cuma ngasih peringatan buat nakut-nakutin doang, Bang. Tapi juga ngasih jalan keluar yang sangat masuk akal. Nabi Muhammad itu pernah ngasih satu resep khusus buat umatnya. Kalau mau selamat dari tipu daya Dajjal, bacalah dan pahami kisah di dalam surat Al-Kahfi. Coba kita renungin pelan-pelan, Bang. Kenapa harus surat Al-Kahfi itu? Ada apa di dalam surat itu? Dan kalau kita perhatiin, kisah utama di dalam surat itu kan menceritakan tentang sekelompok anak muda, kita mengenal sebagai Ashabul Kahfi, yang hidup di bawah kekuasaan raja yang sangat dolim dan sistem yang sangat udah parah. Nah, raja ini memaksa semua orang buat ngikutin aturan yang salah dan harus ninggalin Tuhan mereka. Kalau berani nolak, ya ancamannya dihukum atau dibikin menderita gitu. Persis seperti taktik Dajjal yang kita bahas di awal tadi kan. Nah terus, apa yang dilakuin oleh anak-anak muda ini? Mereka tuh nggak berontak bikin rusuh, Bang. Tapi mereka milih buat menyingkir. Mereka berani ninggalin kenyamanan hidup di kota. Dan milih sembunyi di dalam sebuah gua. Murni demi menyelamatkan iman dan akal sehat mereka. Nah, kalau ditarik ke zaman sekarang, Bang, bentuk gua itu udah bukan lagi lubang batu di gunung atau di tengah hutan gitu. Tapi gua di zaman sekarang itu adalah kemandirian hati dan pikiran kita, Bang. Gua itu adalah keberanian kita buat bilang enggak di saat semua orang itu udah menganggap keburukan itu wajar. Keberanian kita buat milih hidup sederhana dan jujur. Daripada hidup mewah tapi jadi budaknya orang lain atau budaknya sistem. Nah, inti dari semua misteri Dajjal yang diceritakan oleh semua agama dari zaman dulu itu, ujungnya cuma satu, peringatan besar buat kita, Bang. Jangan sampai kecintaan kita sama urusan dunia, urusan perut, dan urusan harta, itu bikin kita rela ngejual prinsip dan keyakinan kita sama Sang Pencipta. Dan pilihannya tuh sekarang cuma ada dua, Bang. Kita mau hanyut ke bawah arus sistem tipu-tipu demi kenyamanan sesaat, atau kita mau mulai ngebangun gua kewarasan di dalam hati dan rumah kita sendiri dari sekarang. Dan saya rasa pembahasan ini udah cukup dalam buat kita renungin bareng-bareng hari ini. Silakan dicerna pelan-pelan sambil ngabisin teh atau kopi kalian. Saya pamit, jaga akal sehat, jaga iman. Sampai ketemu di obrolan dan bedah sejarah selanjutnya.